Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada kelanjutan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari Kaskus. Kisah yang berjudul Sekamar Kos Dengan Dia. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sosok yang mirip dengan manusia itu terlihat cantik dengan gaun yang dipakainya. Sepertinya gaun itu terbuat dari bulu-bulu angsa dengan kulitnya yang putih mulus, membuat siapapun akan terpana. Namun ada yang aku waspadai. Di balik kecantikannya, dia memiliki aura negatif paling kuat di sini. Aku memasuki ruangan lobi pabrik garmen itu. Aku dipersilakan duduk di sebuah sofa yang berada di bawah tangga. Memang sedikit kecil ruangan lobi ini. Yang ada hanya meja resepsionis dan 3 sofa saja. Aku di lobi hanya sendiri. Setelah dipersilakan duduk oleh satpam yang mengantarku, aku duduk dan kemudian membuka HP-ku. Untuk mengabari Via kalau aku sudah berada di lobi, dia menjawab dia akan menemuiku beberapa saat lagi. Sembari aku menunggu Via datang menemui aku iseng melihat ke sekeliling ruangan. Beberapa pajangan sempat aku perhatikan, sesekali juga aku melihat ke atas. Tepatnya ke arah tangga atas. Saat sedang mengamati keadaan sekitar, aku sempat merasa ada sesuatu yang bergerak ke sana kemari. Sesekali aku melihat ada yang bergerak dengan cepat dari sudut sofa berpindah ke sisi meja resepsionis. Namun setelah itu hilang, tidak ada lagi pergerakan. Aku yang saking penasarannya sampai berdiri dan mendekati sisi meja resepsionis itu. Namun tidak aku temukan apa-apa. Saat aku berbalik dan mengarah pandangan ke tangga, sempat aku melihat seperti makhluk kerdil dengan wujud tanpa mengenakan baju, hanya celana kecil yang sedikit lusuh. Setelah aku melihatnya, makhluk kerdil itu langsung menghilang dengan cepat. Aku hanya berpikir, palingan itu hanya salah satu penghuni sini saja, maka aku cuek dengan hal itu. Setidaknya jika aku diterima di sini, aku sudah ada gambaran makhluk apa yang ada di sini. Aku kembali duduk di sofa tadi. Aku cek HP-ku untuk memastikan Via apakah menghubungiku atau tidak. Soalnya sampai sekarang belum terlihat juga. Ternyata saat aku lihat HP, tidak ada notif dari siapapun. Karena bosan menunggu sendiri, aku memanggil Sinta untuk datang dan menemaniku di sini. 1-2 kali aku memanggil, Sinta tidak juga datang. Ah, sial, pikirku. Ini akan jadi benar-benar membosankan. Via belum kelihatan dan Sinta tidak datang waktu dipanggil. Gangguan dari makhluk kerdil itu terus terjadi. Aku terus merasakan dia mondar-mandir ke sana kemari, hingga pada akhirnya aku sadar ternyata makhluk kerdil itu tidak sendirian. Jumlahnya tidak hanya ada 1, tetapi ada beberapa. Setauku ada sekitar 3 makhluk kerdil. Saat sedang memfokuskan diri melihat salah satu makhluk kerdil itu, tiba-tiba ada sesuatu yang terjatuh di lantai 2 yang menimbulkan suara yang cukup keras. Suaranya seperti lemari yang jatuh. Aku yang mendengar suara itu sangat kaget, hingga aku berdiri dari dudukku dan melihat ke arah atas. Makhluk kerdil yang tadi mondar-mandir itu berhenti dan melihat ke atas juga. Aku masih terus mantengin ke arah atas. Pada akhirnya aku dikejutkan oleh suara. Ngelamunin apa sih, serius banget? Suara Sinta tiba-tiba terdengar tepat di telingaku sebelah kiri. Aku yang terkejut langsung melompat menjauh dari sana. Dan para makhluk kerdil itu juga langsung menghilang entah kemana. Dasar kebiasaan kamu, kalau nggak buat kaget kenapa sih? Dipanggil dari tadi nggak keluar-keluar, ini keluar malah bikin jantungan. Sengaja memang, suruh siapa nggak ngajak aku dari awal? Jawab Sinta dengan cengengesan. Lah masa iya, harus ngajak kamu terus sih? Kamu kalau diterima di sini harus hati-hati ya, banyak makhluk yang sudah tidak suka kamu datang ke sini. Salah satunya pemimpin di sini yang mungkin sudah kamu lihat saat tadi akan masuk kemari. Maksudmu wanita bergaun putih di atas itu? Iya, dia pemimpin di sini. Dia sudah memerintahkan para penunggu di sini untuk mengawasimu,
termasuk si kerdil tadi yang ada di sini. Lah, memang kenapa? Aku kan baru di sini. Masa iya aku bisa membahayakan mereka? Sebenarnya mereka ini bukan penduduk gedung ini asli, tapi mereka memiliki tuan dan memang dibawa ke sini. Ya, bisa dibilang untuk memperlancar si tuan ngambil uang perusahaan tanpa diketahui. Berarti ada salah satu karyawan yang korup di sini dong? Iya, dan Aruna saat pertama datang ke sini pun harus berhadapan dengan mereka. Tapi karena Aruna bisa bernego dengan mereka dan dia bilang tidak akan mengganggu kerja mereka di sini. Sekarang Aruna bebas keluar masuk, ya walaupun tetap dalam pengawasan penunggu tertentu. Terus kenapa aku harus dicurigai juga? Aku kan tidak ada niatan untuk itu. Itu karena auramu yang berbeda, ditambah lagi karena ada aku. Suara yang tadi kamu dengar itu karena aku menjebol salah satu pertahanan di sana. Jadi siap-siap jadi buronan. Dasar, berarti intinya itu karena kamu bukan aku. Ya suruh siapa lagi aku masuk. Dasar, gak ada akhlak kamu tak. Terus aku apa harus lanjut atau enggak nih? Lanjut aja, mau gimana pun aku tetap bisa hadapin mereka. Ditambah nanti ada Aruna juga kan. Jadi tenang saja. Buktinya sosok cewek itu nggak menampakkan diri kan? Udahlah, suka-suka kamu aja. Percuma juga aku ngelawan omonganmu. Aku terus berbincang dengan Sinta. Pada akhirnya Via pun keluar dengan Aruna yang mengikuti dari belakang. Melihat aku duduk di sofa, Via langsung datang mendekatiku. Dia sudah merasakan kalau aku di sini bersama dengan Sinta. Tidak berselang lama setelah Via datang, ada seseorang turun dari lantai 2. Ternyata dia adalah seseorang HRD di perusahaan garmen ini. Via memperkenalkan orang HRD itu padaku. Perkenalkan Pak Andreas, ini Rian kenalanku. Dia yang mau daftar di perusahaan kita untuk mengisi lowongan yang sedang kita butuhkan. Lelaki bernama Andreas itu kemudian menyalamiku dengan ramah. Oh, ini Mas Rian yang kemarin Via ceritakan itu ya? Mari, ikut saya ke ruangan saya. Oh ya, Via, kamu lanjut kerja ya? Tenang aja, Rian aman sama saya. Pak Andreas jalan terlebih dahulu di depanku, kemudian aku mengikutinya dari belakang. Dalam perjalananku mengikuti Pak Andreas, Sinta dan Aruna mengikuti di samping kanan dan kiriku. Kamu harus hati-hati dengannya, Yan. Sinta berkata demikian padaku. Memang ada apa dengan dia? Kelihatannya dia ramah kok. Kamu belum tahu saja, Yan. Lihat saja nanti saat kamu masuk ke ruangannya. Aruna menambahkan. Aruna, kok kamu ikut sih? Bukannya aku menyuruhmu melindungi Via? Via akan aman kok di sini, soalnya seluruh penghuni sini sedang membicarakanmu. Jadi aku bergabung dengan kalian. Takutnya Sinta kewalahan seperti dulu, jawab Aruna sambil mengejek Sinta. Apa kamu bilang? Aku gak akan kalah kali ini. Kita buktikan nanti. Yang ada, aku yang akan menolongmu saat kamu terpojok. Sudah, tidak usah bertengkar. Kalau memang ini berbahaya, kita harus bersatu. Setelah sampai di lantai 2, kami langsung menuju ke ruangan Pak Andreas. Aku terus mengikutinya dari belakang. Pak Andreas langsung membuka pintu ruangannya dan mempersilahkanku masuk ke sana. Sesampainya di dalam ruangan Pak Andreas, betapa terkejutnya aku. Ternyata makhluk kerdil itu sedang asik bermain di ruangan itu tanpa bersembunyi saat kami datang. Ditambah sosok wanita yang aku lihat dari luar tadi sedang duduk dengan santainya di salah satu sofa yang berada di ruangan Pak Andreas. Sosok wanita itu terus menatapku dengan tatapan sinis, seolah aku adalah sosok pengganggu di sana. Wajah tidak suka terpancar jelas di wajahnya. Aku dipersilakan duduk di sofa dan memilih sofa yang sedikit agak berjauhan dengan sosok wanita itu. Saat aku duduk, ekspresi Aruna dan Sinta terlihat dalam posisi waspada. Pandangannya tidak lepas dari sosok wanita itu dan beberapa makhluk kerdil yang berada di sana. Sosok wanita itu berdiri dari posisi duduknya. Sinta dan Aruna yang sedari tadi memasang ancang-ancang untuk menyerang langsung sigap dengan posisi yang hendak menerkam. Namun sosok wanita itu bukannya menyerang, tapi dia malah pergi sambil tersenyum dengan ekspresi menjengkelkan. Aku yang berada di ruangan itu bersama Pak Andreas kemudian melanjutkan kepentingan kami. Aku memberikan berkas lamaranku yang sudah aku persiapkan tadi dan kemudian diterima oleh Pak Andreas. Setelah itu Pak Andreas gantian memberikanku beberapa lembar kertas untuk aku isi sebagai syarat pendaftaran. Setelah semua urusan dengan Pak Andreas selesai, aku diperbolehkan pulang terlebih dahulu. Jadi, agenda hari ini hanyalah untuk mengisi formulir dari Pak Andreas.
Setelah selesai, aku langsung beranjak pulang. Sesampainya di tempat parkir garmen, aku memberi kabar terhadap Via kalau aku sudah selesai di sana dan langsung pulang ke kosku. Aku tidak enak untuk menyuruhnya datang, soalnya ini masih jam kerjanya. Makanya aku hanya berpamitan lewat pesan telepon. Aku sampai di kosku bersama dengan Sinta. Sinta mengatakan aku untuk tetap harus berhati-hati dengan Pak Andreas, karena ternyata dia adalah tokoh atau seseorang yang memelihara sosok wanita itu dan beberapa makhluk kerdil. Dengan otomatis, dia adalah sosok korup di perusahaannya. Tanpa sadar hari sudah gelap. Aku yang merasa kecapean entah karena apa, langsung berangkat tidur. Dan di dalam tidurku, aku bermimpi sedang berada di sebuah hutan dengan suasana yang sangat gelap. Aku berada seorang diri di dalam hutan itu dan hanya ditemani sinar cahaya bulan yang lumayan untuk sebagai sumber penerangan. Aku menyusuri sebuah jalan setapak yang dipenuhi oleh daun-daun yang berguguran. Entah aku berjalan ke arah mana, di sekelilingku hanya ada pohon-pohon besar tanpa ada penerangan. Aku hanya menuruti langkah kakiku. Suasana di hutan ini sangatlah dingin. Dalam mimpi aku yang hanya mengenakan kaos lengan pendek dan celana kolor, aku merasa kedinginan. Kedua tanganku memeluk tubuhku sendiri, berusaha menghangatkan tubuh. Aku yang merasa kedinginan terus berjalan cepat, berharap setelah mengikuti jalan setapak ini, aku akan menemukan pemukiman. Suasana dalam mimpi seolah seperti nyata. Saat sedang fokus berjalan dengan terus memeluk tubuhku sendiri, dari arah belakang aku mendengar suara. Suara langkah kaki di atas daun yang berguguran. Aku yang penasaran lantas menoleh ke belakang untuk mencari tahu sumber dari suara itu. Saat aku menoleh ke belakang, aku tidak menemukan asal dari suara itu. Aku hanya melihat pepohonan besar yang tadi sudah aku lewati, ditambah gelapnya hutan. Karena tidak menemukan sumber suara yang aku cari, aku lanjutkan langkahku ke depan. Aku percepat langkahku lagi dengan harapan yang masih sama, yaitu untuk berharap di depan ada pemukiman penduduk. Namun saat aku kembali melangkah dengan cepat, suara itu kembali terdengar. Stek. Kali ini suara itu terdengar sangat banyak. Mungkin ada 3 atau 5 sumber seharusnya jika itu dapat dilihat. Aku yang saat itu tidak ingin menengok ke belakang, terus melangkah dengan cepat ke depan. Dan tanpa disadari, suara itu terus mengikutiku. Sampai-sampai suara itu ada di sebelahku dan terus mendahuluiku. Terlihat di sebelahku ada sesuatu yang bergerak dengan cepat mendahuluiku dan membelah dedaunan di sekitarku. Jelas itu adalah sumber dari suara yang sejak tadi aku dengar. Aku yang terus melangkah dengan cepat, sekarang berlari karena melihat gerakan itu dan merasa aneh karena aku tidak melihat apa yang membuat pergerakan itu. Saat sedang berlari, tiba-tiba dari belahan dedaunan itu ada sesuatu melompat ke beberapa pohon yang belum bisa aku lihat sosok apakah itu. Aku berlari sambil memperhatikan itu. Aku terjatuh, tersandung akar pohon yang mencuat di tanah. Tubuhku tersungkur di tanah yang dipenuhi guguran daun itu. Rasa sakit yang kurasa sangat terasa nyata. Aku bangkit dari posisi terjatuhku, dan saat aku berusaha bangkit, aku mendengar sebuah teriakan. Suara itu sangat aku kenal. Aku bergegas berlari menuju ke arah suara teriakan itu. Suara teriakan itu semakin jelas aku dengar. Begitu juga rasa dingin yang aku rasakan, terasa lebih dingin lagi dibandingkan tadi. Aku terus berlari hingga akhirnya aku berada di sebuah tempat yang sangat luas, tapi tetap dipenuhi dedaunan kering di atas tanahnya. Suara langkah kaki di atas gugur dedaunan muncul lagi. Kali ini sumber suara itu melewatiku dan terus melesat ke depan. Aku masih berlari dan kali ini aku mengikuti dedaunan yang terbelah itu. Akhirnya terlihat sebuah batu besar di tengah-tengah tempat itu. Terlihat sosok yang aku temui di pabrik itu berada di sana. Lebih tepatnya wanita yang menjadi peliharaan Pak Andreas berada di sana. Dia tidak sendiri, melainkan dia bersama seorang wanita yang benar-benar sangat aku kenal. Dari suara yang aku dengar tadi, melompatlah makhluk-makhluk kerdil yang ada di kantor Pak Andreas juga. Aku mendekati sosok wanita itu. Semakin dekat, aku semakin melihat dengan jelas siapa wanita yang berada bersama sosok wanita itu. Dia adalah Via. Dia sedang dipegang dengan erat oleh sosok peliharaan Pak Andreas itu di bagian lehernya. Dia orang yang kamu sayangkan. Sosok itu bertanya sambil melirik ke arahku. Lepaskan dia, mau kau apakan dia? Nadaku agak tinggi karena melihat kondisi Via. Tidak akan aku lukai dia selama kamu tidak berulah di wilayahku. Sosok itu menjawab sambil tersenyum sinis padaku. Apa salahku? Aku bukankah baru melihatmu hari ini?
Aku tidak mengganggumu sama sekali. Memang kamu tidak menggangguku, tapi penjagamu yang menggangguku, jawabnya dengan suara keras. Apa yang dilakukan Sinta? Sinta tidak melakukan apapun padamu kan? Saat aku masuk ke ruanganmu pun, kamu biasa saja. Kau tidak tahu, dia baru membunuh satu bawahanku saat aku menyuruh bawahanku untuk menghadang dia masuk. Sial, kenapa Sinta melakukan itu? Dasar cewek sukanya bertindak gegabah. Maafkan penjagaku yang bertindak gegabah di wilayahmu, tapi aku mohon jangan lukai Via. Aku beri satu kesempatan lagi, tapi jika penjagamu berbuat kurang ajar lagi, maka akan aku habisi semua yang ada di sekitarmu, terutama orang terdekatmu. Terima kasih atas kemurahan hatimu. Maaf, aku harus menyebutmu siapa. Panggil aku Arka Dewi. Dia berkata demikian. Terima kasih, Ark. Belum selesai aku berkata, tiba-tiba suasana sekitar berubah jadi hangat. Suasana yang tadinya dingin sekarang berubah menjadi hangat. Sosok yang mengaku bernama Arka Dewi pun tiba-tiba berubah ekspresinya menjadi serius, seolah sedang bersiap untuk sesuatu. Rasa dingin sudah mulai hilang dan berganti dengan suasana hangat. Sinta tiba-tiba datang dan berada di sampingku. Kamu ini kenapa tidak memanggilku dari tadi? Protes Sinta padaku. Sudah Sinta, sudah. Nanti yang terjadi akan tambah rumit. Aku menenangkan Sinta dan berharap tidak akan terjadi hal buruk pada Via. Seperti biasa, Sinta yang sudah emosi langsung bergerak mengarah ke sosok Arka Dewi untuk menyerangnya. Spontan juga sosok Arka Dewi mengangkat tubuh Via di bagian leher, kemudian menusuk badan Via dengan tangan kirinya. Terlihat Via menjerit kesakitan dengan apa yang telah dilakukan Arka Dewi. Sinta tetap menyerang, tapi dengan gesit sosok Arka Dewi mengelak dan terus menghilang sambil tertawa cekikikan dan berkata, "Ini hanya peringatan." Sosok Via mulai terjatuh ke tanah yang berselimut dedaunan. Aku merasa terpukul melihat hal itu dan berlari ke arah Via untuk menolongnya. Belum sampai aku di tempat Via terjatuh, tubuh Via memudar dan perlahan menghilang dengan suara rintihan yang terdengar sangat pedih. Aku yang merasa sedih bercampur marah langsung memanggil Sinta. Sinta, apa sih yang kamu lakukan? Selalu saja bertindak seperti itu. Lihat apa yang terjadi pada Via. Sadar Rian, sadar, dia bukan Via. Itu hanya ilusi yang dibuat makhluk itu. Aku yang masih shock dengan apa yang aku lihat hanya bisa terduduk di tanah sambil menangis kecil. Sinta yang melihatku sangat terpukul dengan hal itu langsung membawaku bangun dari mimpiku. Aku buka mataku perlahan. Tubuhku penuh dengan keringat dingin akibat mimpi tadi. Tubuhku masih terasa sangat dingin sama persis dengan rasa saat di alam mimpi tadi. Padahal kipas angin dan pintu kamar sudah tertutup rapat. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Sinta berada tepat di sebelahku dengan posisi duduk. Sinta duduk kemudian memegang keningku. Terasa hangat tangan Sinta saat menyentuh keningku. Seketika itu juga aku merasa suasana sekitar mulai netral. Hanya saja rasa pusing dan mual tetap aku rasakan. Dalam tubuh yang lemas akibat mimpi tadi, aku bertanya pada Sinta. Tak, Via nggak apa-apa kan? Tadi benar apa yang kau bilang kan? Dia bukan Via. Iya, tenang saja. Via masih aman bersama Aruna, sesuai yang kamu minta pada Aruna untuk menjaganya. Lalu, siapa yang tadi ada di dalam mimpiku? Sosok itu memanipulasi mimpimu dan membawa memori tentang Via. Makanya dia bisa tahu kalau Via sangat berarti buat kamu dan dia menciptakan Via palsu di sana. Aku merasa lega dengan apa yang dijelaskan Sinta. Aku harusnya hari ini datang lagi ke pabrik untuk tes selanjutnya. Akan tetapi karena kejadian di mimpi itu, aku urungkan niat itu. Aku takut terjadi sesuatu pada Via, makanya aku putuskan untuk membatalkan kerja di sana. Pagi harinya aku telepon Via untuk memberi kabar bahwa aku tidak bisa datang ke pabrik lagi karena aku merasa tidak enak badan. Terdengar suara Via sedikit kecewa dengan hal itu. Namun tetap dia mengerti keadaanku dan membiarkan aku beristirahat. Dan nanti sepulang kerja, dia akan menjengukku di kos. Sudah beberapa minggu aku mencari kerja. Untuk pekerjaan yang berada di garmen tempat Via bekerja, sengaja aku lepas karena aku tidak mau hal yang tidak diinginkan terjadi pada Via. Memang ada sosok Sinta dan Aruna yang siap membantu dan tidak akan mungkin juga duo centil ini kalah menghadapi sosok Arka Dewi itu yang hanya dibantu beberapa makhluk kerdil. Namun aku berpikir ke depannya, jika Arka Dewi sudah dikalahkan,
pasti akan ada serangan lain dari pihak lawan dan nantinya akan berbuntut panjang. Selepas dari lamaran pekerjaan di tempat Via, aku mencoba mendaftar ke beberapa tempat kerja, dari mulai sales, pramuniaga, operator produksi makanan, teknisi printer, hingga mendaftar bagian HRD. Akan tetapi selalu saja ada halangan. Entah karena tempat kerja yang tidak pas, orang-orang yang tidak menyenangkan, bahkan karena keadaan yang angker yang membuatku mengurungkan untuk ke tahap selanjutnya. Kejadian ini sekitar bulan Maret 2017. 2 bulan setelah aku wisuda, aku mencoba mendaftar pekerjaan di sebuah perusahaan yang katanya bergerak di bidang alat medis. Mungkin bagi kalian yang tahu atau mencari pekerjaan di tahun itu, paham sebenarnya perusahaan apa itu. Aku yang belum paham perusahaan apa itu, sebenarnya tetap meneruskan prosesi pendaftarannya. Aku tidak menaruh curiga pada perusahaan ini karena ada temanku yang bekerja di sana. Hari Senin pagi aku berangkat ke perusahaan itu yang berada di sebelah barat terminal Giwangan. Sebelum berangkat, aku sudah diperingatkan oleh Sinta tentang tempat itu. "Yan, apa kamu yakin mau kerja di tempat begitu?" "Ya, buat coba-coba tak, barangkali jodoh kan. Tapi ingat ya, setelah kamu merasa ada hal yang tidak beres di sana, besoknya kamu gak usah datang lagi ke sana." "Iya tak, tenang aja. Terima kasih udah perhatian." Sebelum berangkat, aku berpamitan terlebih dahulu pada Via dan meminta doanya supaya diberi kemudahan dan kelancaran. Setelah berpamitan dengan Via, aku juga menelpon ibuku untuk meminta restu. Setelah selesai, aku berangkat ke perusahaan itu dengan menggunakan pakaian kemeja putih dan celana kain hitam. Tidak lupa berkas yang diminta untuk diserahkan ke perusahaan aku bawa. Aku berangkat sendirian tanpa ditemani Sinta. Kata dia sih, biar aku berlatih mandiri. Aku memacu motorku dengan kecepatan sedang karena waktu masih cukup pagi. Sekitar 20 menit perjalanan, akhirnya aku sampai di depan perusahaan itu. Sebenarnya tempat ini tidak terlihat seperti perusahaan medis, malah terlihat seperti rumah kontrakan. Hanya saja di depan tempat itu tertulis perusahaan LPX Perkasa. Temanku yang bekerja di tempat itu sudah menungguku di depan perusahaan yang mirip rumah kontrakan itu. Anehnya lagi, kondisi temanku yang bekerja di sana saat menemuiku tidak mengenakan pakaian selayaknya seorang karyawan, tapi seperti orang santai. Dia hanya memakai kemeja. Aku dipersilakan masuk oleh temanku. Di dalam ada beberapa tempat duduk meja seperti yang ada di kampus. Di sana sudah ada 3 orang yang juga sedang mendaftar. Aku dipersilakan duduk oleh temanku dan kemudian ditinggal masuk oleh temanku itu. Aku melihat ke sekeliling, tempat ini terasa sangat singgup. Walau dalam suasana pagi hari, suasana di ruangan ini sudah membuatku tidak nyaman. Hal itu aku rasa juga dirasakan oleh 3 orang yang datang lebih dahulu. Ada salah satu dari mereka sudah basah kuyup karena keringat. Padahal kami sedang disuruh untuk mengisi formulir saja. Setelah mengisi formulir selesai, kami diajak masuk ke sebuah ruangan atau lebih tepat disebut aula pertemuan. Di sana sudah banyak sekali orang. Ada yang membuatku sangat yakin ini perusahaan aneh. Biasanya, perusahaan di pagi hari itu diisi dengan briefing. Tapi di tempat itu, malah saling tepuk tangan, seolah sedang melakukan kegiatan pramuka. Ada yel-yel juga ada permainan. Dalam benakku, ini sebenarnya perusahaan apa? Tidak ada yang namanya meja kerja. Tidak ada yang namanya komputer, dan di dalam aula itu terasa sangat berbeda auranya dibanding saat aku sedang berada di luar. Aku sudah merasa aneh. Aneh bukan hanya karena suasana kerjanya, melainkan juga karena aura di sekitar tempat ini yang berbeda saat di luar. Makanya aku melihat ke sekelilingku, dan saat aku melihat ke arah atas, aku melihat ada sesosok laki-laki yang berdiri sambil terus menatapku, yang mengisyaratkan ingin berbicara padaku. Aku yang tidak fokus dengan acara di aula itu kemudian dipanggil maju untuk berkenalan dan kemudian memilih kelompok. Aku yang sudah merasa tidak nyaman terpaksa mengikuti acara ini dengan setengah hati dan sesuka hatiku. Setelah acara perkenalan selesai, aku meminta izin untuk pergi ke kamar mandi. Temanku mengantarku ke kamar mandi. Terlihat di sana ada sebuah sumur tua di samping kamar mandi yang akan aku gunakan. Aku memasuki kamar mandi itu. Aku tidak buang air, tapi memang sengaja ingin ke kamar mandi untuk cuci muka karena sudah tidak betah dengan kegiatan ini. Saat aku sudah selesai mencuci muka, aku keluar dari kamar mandi itu dan di luar sudah menungguku sosok yang tadi melihatku dari atas itu. Terlihat sosok lelaki itu seperti basah kuyup dengan kulit putih pucat,
dan beberapa luka lebam di badannya. "Apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Sosok lelaki itu bertanya padaku. "Aku hanya sedang mencari pekerjaan." "Ini bukan tempatmu. Tidak sepantasnya kamu di sini. Kamu tidak akan berkembang dengan berkumpul bersama orang bodoh ini yang tidak sadar sedang diperalat pemilik perusahaan ini." "Memangnya apa yang dikerjakan di sini? Aku memang sudah merasa aneh sejak datang di sini." "Mereka ini menjual barang bermerek. Sebuah alat yang katanya penghemat listrik. Tapi itu tidak benar. Aku harap kamu keluar saja dari sini. Kamu tidak pantas di sini." "Loh, katanya ini perusahaan alat medis. Tapi kenapa jadi jualan itu?" "Ya, itu hanya kedok mereka saja. Sudahlah, sebaiknya pergi dari sini." "Aku tidak enak jika harus pergi sekarang. Sore nanti aku akan pergi dari sini. Terima kasih sudah memberitahuku. Oh ya, kamu ini siapa?" "Sudah, tidak perlu tahu siapa aku. Aku hanya makhluk yang tersesat akibat siksaan orang Belanda dulu. Aku diajar karena tidak mau memberikan hasil bumiku. Kemudian aku dibunuh dengan ditenggelamkan di sumur ini. Oh ya, aku boleh minta tolong?" "Apa yang bisa aku bantu? Tapi jika aneh-aneh, maaf, aku tidak bisa menuruti." "Tidak, aku hanya ingin kamu mengirimkan doa untukku saja. Sebut saja namaku Parwidi." "Insya Allah akan aku kirimkan doa untukmu." Saat aku sedang berbicara dengan sosok itu, tiba-tiba ada yang memanggilku dari belakang. Ternyata temanku yang memanggilku. Aku disuruh untuk bersiap-siap karena akan segera berangkat ke Purworejo. Sebenarnya aku sedikit kaget karena aku tidak siap untuk pergi ke sana. Namun karena tidak enak, aku tetap mengikuti kegiatan ini hingga selesai. Kami pun berangkat ke Purworejo. Di sana kami menawarkan barang yang sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Parwidi. Sebuah alat yang katanya bisa menghemat listrik, dan yang jelas itu hanya sebuah kebohongan belaka. Aku terpaksa ikut menawarkan barang itu. Tidak terasa hari mulai sore. Pikirku hampir selesai kegiatan tidak bermutu ini. Kami pun bergegas pulang ke perusahaan sebelum hari mulai malam. Kami sampai di perusahaan itu tepat azan maghrib berkumandang. Aku bilang pada temanku untuk segera pulang. Namun sebelum pulang, ada pihak yang katanya petinggi di perusahaan itu memintaku untuk menghadap. Aku tidak boleh pulang sore itu dengan alasan aku diterima dan harus tinggal di sana. Aku yang merasa aneh dengan perusahaan itu tetap memaksa untuk pulang. Mereka juga mengancam kalau aku keluar, aku otomatis akan dipecat dari perusahaan itu. Pecat? Tidak takut aku dengan ancaman itu. Aku tetap memaksa pulang dan alhasil dari perusahaan itu mulai mengata-ngataiku orang tidak konsisten, tidak kompeten, dan lain sebagainya. Aku tetap beranjak pulang. Sosok Parwidi sudah menungguku di luar dan memberikan senyuman. Terlihat dia lega, aku tidak terperosok ke jurang perusahaan ini. Mungkin dia melihat sesuatu yang lain dariku. Aku terus meninggalkan perusahaan itu dan meninggalkan Parwidi. Aku pulang ke kosku dan di sana sudah disambut oleh Sinta dengan senyuman yang membuatku agak jengkel. "Gimana kerjanya? Enak di sana?" "Enak kok, malah kayak tamasya. Di sana banyak tepuk tangan, nyanyi-nyanyi. Pokoknya riang gembira," jawabku seperti anak kecil. "Oh gitu, terus kau pulang?" "Ya pulanglah, tempat kerja seperti itu kok dipertahanin," jawabku mulai ketus. Iya udah tahu, makanya tadi pagi aku bilang kan. Oh ya, janjimu pada sosok di sana segera kamu lunasi. Kasihan dia." "Ya, habis ini sholat sekalian lunasi janjiku pada dia." Aku langsung berberes dan membersihkan diri. Setelah itu aku jalankan kewajibanku pada Sang Kuasa dan mengirim doa untuk sosok Parwidi itu. Setelah selesai, aku memberi kabar kepada Via dan yang terjadi, Via malah menertawaiku dengan apa yang terjadi hari itu. Sukses sudah hari yang tidak bermutu ini berakhir. Namun di saat Via menertawaiku, aku harus memberi kabar kepada Via bahwa sekitar 2 bulan lagi aku akan pulang ke rumah dengan membawa semua barangku. Di sisi lain, karena tidak ada kerjaan di sini, kontrak kosku pun sudah habis dan tidak ada alasan untuk memperpanjangnya. Via yang tadinya tertawa langsung berubah karena kabar yang aku berikan itu. Via tetap merespon kata-kataku, namun terlihat dari suaranya, dia sedikit bingung dan kecewa. Aku sudahi perbincanganku dengan Via karena dari suaranya Via sudah tidak bersemangat lagi untuk mengobrol. Selain itu, hari juga sudah mulai malam. Setelah ngobrol dengan Via, aku berpikir lagi. Sepertinya aku terlalu cepat mengucapkan kata itu pada Via sehingga dia menjadi kepikiran tentang ini. Sinta yang tahu aku kepikiran dengan apa yang aku katakan langsung berbicara padaku.
Sudah Yan, tidak usah dipikirkan. Kamu malah bagus kan mengatakan itu sejak awal. Jadi dia juga bisa bersiap-siap. Tapi aku malah jadinya khawatir sama dia, tak. Dia di sini sendirian jika aku sudah kembali ke rumah. Kamu lupa ya, ayah Via kan sudah memasrahkan Via sama kamu. Jadi kalau kamu pulang, kamu bisa menyuruh Via keluar dari kerjaannya dan ikut pindah pulang, kemudian cari kerjaan di sana. Ya kalau dia mau, tak. Yakin dia pasti mau. Ah tahulah, daripada pusing, aku mau tidur aja. Oh dasar, kayak perawan aja jam segini udah tidur. Bodoh. Udah capek aku sama satu hari ini. Udah daftar ke perusahaan gak jelas, pakai salah ngomong ke Via. Sekarang kamu mau usil. Aku langsung tiduran dan memalingkan tubuhku mengarahkan ke tembok dengan maksud ingin cepat tidur dan tidak menghiraukan Sinta di situ. Tapi ya bukan Sinta namanya kalau dia tidak usil. Aku yang sudah menghadap ke tembok dan berniat ingin tidur, tiba-tiba sulit rasanya aku memejamkan mata. Dengan terpaksa aku harus menatap tembok sambil kedap-kedip tidak jelas. Aku melihat tembok itu seolah bergerak. Ada beberapa garis dan cat yang bergerak di sana. Aku terus memperhatikan tembok yang bergerak itu hingga pada akhirnya tembok itu membentuk wujud wajah nenek tua yang tersenyum. Pasti ini ulah Sinta. Tiba-tiba wajah nenek tua yang ada di tembok itu perlahan timbul dan bergerak keluar sambil tertawa cekikikan. Karena kaget, aku langsung terbangun dari kasur lantaiku sambil ngos-ngosan. Wujud nenek tua itu terus ketawa cekikikan dan perlahan berubah wujudnya menjadi wujud Sinta. Dasar kamu, tak, gak capek-capeknya usil. Ngertiin lah, tak, aku capek banget loh ini, sewotku pada Sinta. Lagian baru jam 8 kurang udah mau tidur aja. Tunggu bentar, kenapa sih? Aku udah capek banget, mata udah berat banget. Pantesan dari tadi gak bisa merem, ternyata ulahmu, tak. Maaf, lama gak iseng sama kamu. Lama gundulmu, tiap hari juga diusilin terus. Udah jarang, ya aku usilin kamu. Jarang apanya, tiap mandi aja selalu ngintil dan gangguin di sana. Udah, aku mau tidur, gak usah ganggu. Baru aku mau berangkat tidur lagi, tiba-tiba HP ku bergetar dan mengeluarkan suara tanda ada panggilan masuk. Terlihat ada tulisan ibu di layar HP ku. Aku bergegas mengangkat telepon dari ibuku itu. Ternyata ibuku memberi kabar ada lowongan di daerah asalku di sebuah pasar swalayan menjadi asisten manajer. Mendengar kabar itu, aku sangat berniat aku daftar di sana. Selain sangat dekat dengan rumahku, gaji yang ditawarkan sangat tinggi untuk seorang fresh graduate. Namun ternyata ibuku sangat terlambat memberi kabar itu. Batas pengumpulan berkas lamaran ternyata besok. Mendengar hal itu tanpa pikir panjang, aku langsung membuat lamaran dan aku lengkapi segala persyaratan yang dibutuhkan. Besok pagi langsung aku berangkat pulang untuk sekalian mengumpul berkas lamaran itu. Pada pagi harinya aku langsung berangkat pulang. Sesampainya di sana aku langsung mengumpulkan berkas itu dan langsung ke rumah. Aku pulang ke rumah hanya untuk pantas-pantas saja sebenarnya. Tidak enak soalnya kalau sudah balik ke kota sendiri, tapi tidak pulang ke rumah. Keesokan harinya aku harus kembali berangkat ke kos dengan alasan aku masih ada jadwal interview di sana. Tapi sebenarnya bukan itu alasanku. Alasanku yang sebenarnya karena aku ingin mengajak Via pergi ke tempat wisata, kalau tidak pergi menginap di villa bersama yang lainnya. Pada hari Sabtu, aku, Via, Anggi, Bimo, Ipung, dan Linda pergi ke villa untuk menginap sehari untuk refreshing. Linda ini adalah cewek berdarah Cina yang cantik, tapi sayangnya dia sangat penakut. Sempat beberapa hari lalu saat kami ajak untuk ikut, dia tidak mau. Akan tetapi karena bujukan dari Via dan Anggi, akhirnya dia mau. Daerah yang kami tuju masih sama saat aku makrab dulu. Hanya saja villa yang kami pesan berbeda dengan yang aku tempati dulu. Yang ada setan cilik yang iseng dengan kepala gelindingnya. Nah, yang bertanggung jawab atas sewa villa adalah Ipung. Sengaja kami pilih Ipung karena setiap makhluk astral yang ketemu Ipung langsung ngumpet. Sabtu pagi sekitar jam 10 kami berangkat ke sana. Aku berboncengan dengan Via, Ipung berboncengan dengan Anggi, dan Bimo berboncengan dengan Linda. Kami berangkat dengan cuaca yang kurang mendukung. Awan mendung menemani kami saat perjalanan menuju villa. Semakin jauh perjalanan kami, awan mendung malah semakin pekat. Awan yang tadinya masih berwarna abu-abu, sekarang berubah menjadi hitam pekat dengan angin yang lumayan kencang, yang menandakan sepertinya akan turun hujan lebat. Aku dan yang lainnya masih melanjutkan perjalanan. Akhirnya gerimis kecil turun dan berangsur menjadi hujan. Kami putuskan untuk berteduh terlebih dahulu.
Walau kata Ipung perjalanan tinggal sedikit lagi, namun karena hujan semakin lebat dan para cewek-cewek meminta istirahat dulu, kami putuskan untuk berhenti dan berteduh di sebuah toko yang saat itu kebetulan tutup. Kami numpang berteduh di depan toko yang tutup itu. Hujan turun semakin lebat saat kami berteduh di sana. Hawa dingin sangat terasa di sana, sampai-sampai Bimo dan Ipung merasa ingin buang air kencing. Nah, sebelum berangkat, aku diberi pesan oleh Sinta dan Aruna untuk berhati-hati di jalan. Jangan sembrono dan jaga tata krama. Mereka berdua sengaja tidak ikut, entah karena apa, dan membiarkan kami pergi. Karena Ipung dan Bimo sangat kebelet, mereka terlihat sangat gundah sambil menggerakkan kakinya dengan maksud untuk menghilangkan HIV-nya, hasrat ingin pipis. Namun usaha mereka sia-sia. Hawa dingin yang sangat terasa membuat pertahanan selang mereka hampir jebol di celana. Bimo yang sudah tidak tahan menoleh kanan kiri, dan kebetulan dia menemukan botol aqua yang kemudian dia ambil untuk sebagai wadah membuang hasrat yang sudah menggebu-gebu. Bimo beralih ke tempat yang tidak terlihat cewek-cewek. Sebelum melepas hasratnya, dia sempat komat-kamit seperti meminta izin pada penunggu, barangkali ada. Dan setelah itu langsung. Ipung yang masih kebingungan menoleh kanan kiri berharap ada botol juga, ternyata tidak kunjung menemukannya. Dengan muka kesalnya dia mencari tempat kosong, yang kebetulan di sebelah warung itu ada pohon mangga yang sedikit tertutup oleh semak-semak dan tidak begitu kehujanan. Ipung langsung ke sana dan melepaskan hasratnya. Bimo yang sudah selesai kemudian kembali sambil membawa botol yang berisi air kencing. Katanya mau dibuang nanti di villa. Tidak berselang lama Ipung pun kembali dari sana. Awalnya biasa saja, tapi lama-kelamaan hawa aneh terasa. Aku menoleh ke kanan kiri, tapi tidak melihat ada sesuatu yang aneh. Namun hawa yang kurasakan berbeda dengan yang tadi. Karena tidak menemukan sosok aneh, maka aku cuek dengan hawa tersebut. Tidak lama ada seseorang kakek-kakek tua bungkuk berjalan melewati kami dengan topi taninya. Saat melewati aku, Bimo dan cewek-cewek, kakek itu tersenyum ramah. Namun saat melewati depan Ipung, terlihat kakek itu melirik seolah dia sangat membenci Ipung. Kakek itu langsung meneruskan perjalanannya. Tidak berselang lama setelah itu hujan pun berhenti. Aku dan yang lain mulai meneruskan perjalanan yang kata si Ipung tinggal sebentar lagi. Karena Ipung yang tahu tempat villa itu, maka Ipung yang berada di depan dan kami di belakang mengikuti kemana dia berjalan. Kami melanjutkan perjalanan. Tidak terasa waktu perjalanan sudah kami habiskan sekitar 1/4 jam. Aku mulai merasa aneh. Katanya sudah tinggal sebentar lagi, tapi sudah 15 menit belum sampai juga. Aku mempercepat motorku untuk mendekat pada motor Ipung. Aku menanyakan masih lama atau tidak. Ipung pun menjawab, bentar lagi dan bentar lagi. Aku sudah mulai aneh dengan keadaan ini. Aku terus mengikuti Ipung tepat di belakangnya. Terlihat dari pantulan spion motor Ipung yang kebetulan mengarah ke mukanya, dia sedikit panik karena tidak sampai-sampai. Aku menyusul Ipung dan menyuruh berhenti dulu karena hari sudah mulai sore. Aku memastikan pada Ipung sebenarnya kami di jalan yang benar apa tidak. Kok tidak sampai juga? Saat kami berhenti, aku langsung mendekat pada Ipung untuk menanyakan jarak dan jalan yang ditempuh. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.